Ketika raja menandatangani keputusan itu, tata bahasa di sana, dikatakan bahwa mereka datang kepada raja dan ada sebuah kata di sana yang mengatakan bahwa mereka datang dengan gelisah. Itulah katanya, mereka datang bagaimana? Gelisah. Ngomong-ngomong dalam Yesaya mengatakan bahwa kejahatan tidak memiliki kedamaian. Mereka seperti gelombang laut. Mereka tidak pernah memiliki kedamaian, dibandingkan dengan umat Tuhan. Mohon taruh lagi slide-nya. Dibandingkan dengan umat Tuhan memiliki kedamaian. Saya ingin engkau memikirkan Daniel sekarang. Apakah Anda melihat dalam Alkitab Anda bahwa Daniel pergi ke teman-temannya? Kamu tahu, ini salah. Ayo protes. Mari kita lakukan sesuatu untuk menghentikan keputusan ini. Apakah Anda melihat hal itu di dalam Alkitab? Dia pergi ke politisi. Dia menulis sebuah catatan, dan dia memiliki 2 juta orang menandatanganinya. Apakah seperti itu? Dia pergi ke raja, tolong jangan lakukan itu. Apakah dia melakukan seperti itu? Gelisah. Dia berkata, Tuhan, tolong hentikan ini. Apakah Anda melihat sesuatu seperti itu? Daniel diam. Orang jahat menjadi gelisah. Daniel tenang. Apakah Anda melihat kontrasnya? Ayo pergi ke berikutnya. Kontras antara 2 orang menunjukkan 2 kelompok. Satu kelompok selalu gelisah. Satu kelompok tenang, memiliki kedamaian yang tidak dapat dipahami orang. Mereka bergantung pada kinerja politik. Mereka cemburu. Mereka membenci Daniel. Mereka ingin membunuhnya. Mereka menginginkan posisinya. Mereka menginginkan kesuksesannya. Tidak pernah cukup. Tidak pernah terlalu banyak. Dengarkan saudara-saudara, obsesi terhadap kesuksesan belum tentu merupakan tanda kekudusan. Tetapi seringkali mengkhianati hubungan dengan Tuhan. Adalah baik untuk menjadi kepala, tetapi dengarkan, Anda melakukan yang terbaik dimanapun Anda berada. Dimanapun Tuhan menempatkan Anda bekerja seperti untuk Tuhan. Dan jangan ingin menjadi seseorang, tetapi menjadilah seperti Yesus. Anda memahami saya, biarkan Tuhan yang membuat Anda lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, apa tanggapan Daniel? Daniel, Alkitab berkata, pergi ke slide berikutnya, pergi ke kamarnya dan dengarkan. Apa yang dia lakukan di kamarnya? Baik, berapa kali? 3 kali sehari. Berapa kali dia berdoa sebelumnya? Alkitab mengatakan, seperti kebiasaannya. Berapa kali dia berdoa setelah krisis? Saudara-saudara, doa bukanlah pilihan terakhir, ketika Anda sakit atau ketika Anda berada dalam krisis. Doa harus menjadi bagian integral dari hidup Anda. Dan jika Anda selalu berdoa, Anda tidak perlu lebih banyak berdoa dalam krisis. Orang yang tidak berdoa, lebih banyak berdoa dalam krisis. Saya tidak tahu apakah Anda mendengar apa yang saya katakan. Orang yang tidak berdoa, lebih banyak berdoa saat krisis. Orang-orang yang berdoa, mengenal Tuhan mereka. Dan mereka tahu bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua hal bekerja bersama. Dan jika Tuhan mengizinkannya, maka pasti ada alasannya. Dan Anda tahu, kata mereka, puji Tuhan. Jika saya hidup atau mati, apapun yang Tuhan izinkan, saya hanya ingin mewakilinya. Titik. Saya tidak penting. Saya tidak penting. Hidupku tidak penting. Jadi dengarkan, doa tidak boleh menjadi pilihan terakhir. Doa yang terutama dan tidak bergantung pada keadaan. Doa. Daniel mengabaikan keputusan kematian, dan menempatkan hubungannya, doanya, kehidupan pengabdiannya yang pertama. Tuhan yang utama. Ketaatannya kepada Tuhan lebih kuat dari hidup itu sendiri. Dengar saudara-saudara, lebih mudah berdoa seperti pahlawan di tengah kesulitan. Daripada berdoa dengan tenang, seperti orang suci di kamar Anda. Saya tidak tahu apakah Anda mendengar apa yang saya katakan. Gerakan heroik hanya berlangsung singkat dan sangat umum. Tindakan suci bersifat pribadi dan berlangsung selamanya. Sumber iman Daniel yang kuat dalam krisis ditemukan dalam doa pribadi yang tenang, setiap hari. Dan orang-orang yang tidak berdoa setiap hari, dalam krisis, mereka akan hilang. Doa adalah unsur vital dalam hidupnya. Doa membuatnya sukses, bijaksana, kuat, doa membuatnya tenang, ketika dia dalam pencobaan.